Hai Ksatria Katulistiwa, kenalin nama gue Rara Arifah, gue dari Departemen Agribisnis Angkatan 53. Selamat ya buat kalian semua yang berhasil masuk ke Institut Pertanian Bogor, kampus pertanian terbaik di Indonesia. Banyak kan dari kalian yang bertanya, Kak, pertanian itu apa sih? Sukses nggak sih Kak kuliah di kampus pertanian? Paling kerjanya di sawah, terus cangkul-cangkulan, terus panas-panasan. Jadi pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di muka bumi untuk menghasilkan bahan pangan, industri, sumber energi untuk kepentingan makhluk hidup terutama manusia. Jadi pertanian itu gak cuma masalah sawah atau tanaman, tapi termasuk aspek-aspek lainnya seperti peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Nah sekarang gue bakal ngajak kalian untuk keliling-keliling IPB. Ikut gue yuk! Nah sekarang gue bakal ngejelasin ke kalian tentang rektorat yang ada di PB. Namanya itu AHN biasa disingkatnya, tapi kepanjangannya Andi Hakim Nasution. Nah kalau yang kita lihat di sini, rektoratnya itu emang bentuknya segitiga, which is emang kayak icon dari IPB gitu loh. Kalau misalnya kalian mau tahu, di fakultas-fakultasnya juga emang kayak bentuknya segitiga-segitiga gitu. Tapi overall kalau kita lihat bentuknya kayak limas. Nah, rektorat ini terdiri dari 6 lantai. Kalau lantai keduanya itu ada ruangan rektor sama ya jajarannya lah. Kalau misalnya lantai ke-6 itu ada buat ruang sidangnya. Mungkin buat rapat rektorat kali ya. Nah, mungkin kita bisa lihat ke dalam lagi. Oke. Sekarang kalau misalnya mau lihat lebih dalam tentang AHN, nih gue bakal nganterin di sisi sebelah kanannya AHN. Di sini itu ada kayak tata usaha gitu kali ya, kayak administrasi gitu. Biasanya buat ngurusin KTM. Nah, ada juga namanya auditorium AHN, itu kayak buat seminar-seminar ya dan semacamnya. Nih kalau mau lihat ya. Oh, buat administrasi, tapi emang udah tutup kali ya, udah sore. Kita ngintip dikit aja kali ya. Dibuka ternyata, boleh nggak ya? Oh, lagi ada seminar. Lagi ada seminar, jadi kita nggak boleh masuk. Kalian perlu tahu toilet gak sih? Nah sekarang gue lagi di jalan di apa ya, lorong kali ya, lorong di bawahnya yang tadi yang gue jelasin di samping AHN itu. Nah di sini gue bakal ngejelasin sebenarnya Andi Hakim Nasution itu siapa sih? Nah ternyata beliau itu nama orang. Beliau itu adalah salah satu rektor yang menjabat di IPB. Menjabat itu 2 periode, dari tahun 1978 sampai tahun 1987. Nah beliau itu beliau itu meraih anugerah tokoh ilmuwan dari MABBIM. Itu singkatan dari Majelis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya ternyata beliau itu memang sudah diakui oleh dunia gitu kan ya. Sekarang gue mau jalan ke LSI. LSI itu singkatan dari Layanan Sumber Daya Informasi. Itu tuh namanya nama perpustakaan di PB. Nah, kita masuk LSI. Nah, kalau misalnya sebelum masuk LSI, kita harus naruh tas, semua barang-barang kita di tempat penitipan. Nah, disediain tas. Ini tasnya. Tasnya buat naruh barang-barang penting yang nanti bakalan dibawa masuk ke LSI. Nah, tadi kan udah naruh barang kan. Sekarang kita mau masuk LSI, harus masukin apa, Pak? Masukin apa? NIM ya? NIM. Ada ya, Pak? Boleh masuk kan? Oke deh, makasih ya Pak. Raden Rara. Iya, Raden Rara nama gue. Masuk deh. Tara, welcome to library. Sekarang gue lagi di Moli itu mobil listrik yang emang transportasi yang disediain di IPB. Sekarang gue mau jalan-jalan SI dan pemberhentiannya di halte. Nah, sekarang gue duduk depan nih. Gue mau nanya-nanya dikit sama abang-abang Moli yang ada di sini. Mau kemana Mbak? Aku ke BNI. Ada tapkesnya? Nggak ada. Ada aku. Emang harus pakai TPS ya bang kalau di sini? Oh gitu. Bang, Moli di sini ada berapa bang? Moli di sini ada 5 rupa-rupa warnanya gitu kan. Masa Moli cuma 5 doang, Amal? Ini universitas gede ini masih cuma 5 Molinya. Ada 35 maksudnya. 35?
Operasinya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 9 malam. Enggak, saya jam setengah 9 malam udah nggak ada, bohong abang. Ya tergantung. Kan ini kan bahan bakarnya nggak ada, makanya cuma baterai. Kalau misalnya bisa jam 8, cuma namanya jam 9. Oh iya benar. Daripada ngadat di jalan ya bang ya. Susah nggak bang nyetir Molly bang? Pokoknya Molly enteng banget bang, kayak naik sepeda ya? Aduh, kalau naik sepeda nggak nyetir namanya, mengendarai. Mengayuh. Nah, Kalau ini mengegas. kalau ini lebih mengendarai bukan mengegas. Oh siap. Kalau mengegas terbau. Kentut pak itu pak, aduh. Nah sekarang kita lagi ada di bus, salah satu transportasi di IPB. Selain Molly, ada sepeda, juga bus itu tadi ada AHN. Itu pesawat ini juga. Ini apa sih, tempat rektoratnya IPB. Sekarang kita jalan-jalan lagi pakai bus dingin loh, enak banget. Dan lagi kosong. Halo, sekarang kita lagi ada di GWW. GWW itu singkatan dari Graha Widya Wisuda. Ini itu tempat buat maba yang baru datang masuk ke IPB, pertama kali daftar ulang di sini. Dan ini itu tempat buat maba-maba keluar juga. Jadi kalau memang mau wisuda, ya wisudanya di sini. Nah, sekarang gue mau wawancara anak-anak yang hari ini lagi daftar ulang di IPB, jalur SNMPTN. Dek. Halo, Misi. Boleh. Boleh wawancara sebentar ya? Boleh? Kamu di sini dong. Namanya siapa? Masuk kamera sini. Kenapa malu-malu sih semua orang? Namanya siapa? Dwinda. Dari mana? Asalnya? Wah, dari Pontianak. Ngambil jurusan? Teknologi pangan di Fateta. Oke deh, terus gimana nih? Udah beres tadi daftar ulangnya? Sendirian ke sini? Oh sama ayah, iya mari ayah om. Ya udah deh, makasih banyak ya Dwinda. Selamat ya masuk IPB. Sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian tentang fasilitas olahraga yang ada di PB. Sebenarnya banyak sih, ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau yang indoor itu ada yang buat futsal, terus basket, terus ada juga buat bulu tangkisnya. Tapi sekarang gue mau ngejelasin yang mau ngasih lihat yang outdoornya. Nah, outdoornya salah satunya itu ada lapangan tenis. Nah, ini nih lapangan tenisnya. Kebetulan lagi sepi, gak ada yang latihan juga. Jadi kita coba masuk aja. Tada! Ini kayak termasuk lapangan yang baru gitu sih menurut gue. Soalnya ini juga honestly kayak pertama kali juga gue kesini. Sebenarnya gue nggak pernah sih main tenis. I mean kayak bener-bener bawa raket, habis itu mukul-mukul, gue nggak pernah karena gue merasa itu raket berat banget. Tapi gue merasa gue bisa main tenis soalnya gue pernah main games kayak di HP gitu. Lo tau gak sih kan ada ya tenis 3D, dan lo harus tahu itu seberapa jagonya gue main itu. Kayak gue main sama cowok-cowok dan gue mengalahkan mereka. Terus kayak waktu gue main games tuh gue merasa gue jago banget, parah. Ini gimnasium. Biasanya anak-anak IPB kalau misalnya mau olahraga ke sini. Ini adalah gedung olahraga yang berfungsi untuk berolahraga badminton dan juga tenis meja. Nah, di IPB sendiri kita juga punya loh perkebunan kelapa sawit. Ini dia kebunnya. Ini biji sawit. Nah, selain ada kebun sawit, kita juga punya loh pohon karet nih, banyak banget kan? Nah, ini nih salah satu pohon yang getahnya udah diambil gitu, jadi kayak mungkin udah disayat-sayat gitu kali ya. Terus ntar getahnya bakal turun, muter terus ntar turun di sini. Jadi ntar ditampungnya di sini.
kalian itu wajib banget buat nginep di asrama selama 1 tahun. Pengalaman gue sih awal-awal masuk asrama tuh kayak seminggu 2 minggu sebenernya gue nggak betah gitu, kayak gue pengen banget kayak pulang. Terus teman-teman gue juga ada yang kayak baru aja sebulan langsung sakit kayak pengen minta pulang, padahal mereka tuh orang Jawa gitu. Tapi kesini-sini kayak gue malah kangen banget sama anak-anaknya sebenarnya. Terus kalau misalnya di asrama kalian bisa kenal sama seluruh teman-teman kalian dari seluruh Nusantara, soalnya kayak kenal sama orang Padang, orang Papua, orang Jawa, Sulawesi, Sumatera, kayak banyak banget nih kalian temennya. Pokoknya asrama itu seru banget. Tenaga pengajar di IPB itu keren-keren loh. Mereka itu lulusan S2, bahkan banyak juga yang lulusan S3. Mahasiswa-mahasiswanya juga nggak kalah keren. Mereka banyak meraih prestasi dan ditawarkan untuk IPB. Fakta lainnya, kampus IPB itu sejuk banget, soalnya kita tuh punya banyak pohon. Fakta selanjutnya, anak-anak IPB itu dikenal dengan memiliki jiwa entrepreneur yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari produk yang dihasilkan, kayak lumpia, klausa, risol, nasi tuk-tuk, nasi wut, nasi goreng aja, banyak banget. Biasanya mereka itu jualan kalau nggak ya buat danus karena ada event atau mungkin untuk keperluan selanjutnya mereka. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kampus IPB itu merupakan kampus yang menghasilkan inovasi terbanyak di Indonesia? Makasih ya teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat nonton video selanjutnya. And don't forget to like, subscribe, and comment di kolom bawah ini. Oke? Dadah! Oh iya, gue juga mau ngasih giveaway loh ke kalian. Kalian jawab pertanyaan ini ya. Manakah tempat yang menarik menurut kalian di IPB? Ntar komen di kolom bawah ini. Dan jangan lupa kasih alasannya. Alasan yang paling menarik bakal dapet giveaway. Hanya untuk mencintaimu. Mampus lu,